Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuraida, CKP Angkatan 11, Kota Banjarmasin. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan inquiry apresiatif, maka dapat dilakukan dengan metode baca. B yang pertama adalah buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan adalah untuk merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah, penentu surat terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Ambil pelajaran. Pada tahap ini, kita bisa mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi. Dalam gali mimpi ini, kita bisa menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Dalam tahap ini, kita merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A. Atur eksekusi. Pada tahap ini, kita memutuskan langkah-langkah yang diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya untuk mewujudkan visi perlahan-lahan. Adapun visi guru penggerak yang saya tampilkan saat ini adalah mewujudkan murid yang berimpact, berprestasi, berkarakter, dan berbudaya dalam ekosistem pembelajaran yang berpihak pada murid. Dalam visi guru penggerak saya menerapkan elemen dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu berimpact, menggambarkan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang berikutnya yaitu berprestasi. Pada berprestasi ini menggambarkan profil Pancasila, dimensi berpikir kritis. Yang berikutnya adalah berkarakter. Pada dimensi profil pelajar Pancasila berkarakter ini menggambarkan profil Pancasila, dimensi gotong royong, mandiri, dan kreatif. Selanjutnya, berbudaya. Pada berbudaya ini menggambarkan profil Pancasila, dimensi berkebinekaan global. Adapun prakarsa perubahan yang akan saya buat adalah meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar murid melalui pemanfaatan media pembelajaran atau teknologi. Berikut tahapan baca yang saya buat. Yang pertama, buat pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar murid melalui pemanfaatan media pembelajaran teknologi? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pentingnya pemanfaatan media pembelajaran teknologi. Kedua, mencari referensi aksi nyata tentang cara meningkatkan kreativitas dan prestasi murid melalui pemanfaatan media pembelajaran teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter dan gaya belajar murid dengan menggunakan asesmen diagnostik. Yang berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaan pada ambil pelajaran ini adalah siapakah yang guru ahli di bidang pembuatan media pembelajaran
atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Kedua, media pembelajaran atau teknologi apa saja yang digunakan. Ketiga, bagaimana memilih media pembelajaran atau teknologi yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar murid. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: 1. Mencari referensi mengenai guru yang ahli di bidang pemanfaatan media atau teknologi pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar murid di kelas, serta mengidentifikasi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam pemanfaatan media teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi murid. Selanjutnya, pada bagian gali mimpi, pertanyaannya adalah: apakah pemanfaatan media pembelajaran atau teknologi dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar murid? Bagaimana agar pembelajaran dengan memanfaatkan media atau teknologi dapat diterapkan pada semua guru di sekolah? Dan selanjutnya, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan media atau teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil belajar Pancasila? Sedangkan tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan adalah membuat lembar observasi tentang kreativitas dan prestasi belajar murid di kelas. Kedua, melakukan kolaborasi dengan Kepsek dan rekan sejawat untuk menggunakan media pembelajaran atau teknologi dalam kegiatan mengajar. Ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil belajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Pada bagian gambarkan rencana, pertanyaan yang saya buat adalah: apa saja langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan media atau teknologi yang meningkatkan kreativitas dan prestasi murid? Apa saja media pembelajaran atau teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi murid? Kemudian, bagaimana usaha yang harus dilakukan guru untuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan media pembelajaran atau teknologi yang dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi murid? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan adalah: 1. Membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, mencari media pembelajaran atau teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid dan materi pelajaran yang akan disampaikan. Ketiga, pemberian reward pada murid yang memiliki kreativitas dan prestasi belajar yang tinggi. Pada bagian atur eksekusi, pertanyaan yang saya buat adalah: siapa yang bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan pemanfaatan media pembelajaran atau teknologi ke dalam pembelajaran di kelas agar berjalan dengan baik dan konsisten? Yang kedua, siapa saja yang dapat dilibatkan untuk berkolaborasi dalam pemanfaatan media teknologi pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi murid? Pada pertanyaan ini, tindakan penyelidikan yang dilakukan adalah: 1. Mengajak kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan guru untuk mengobservasi kegiatan pemanfaatan media atau teknologi di kelas. Kedua, berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Ketiga, menjalin komunikasi dengan komunitas belajar di sekolah. Demikian pemaparan saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.